Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan Tuhan Yesus sempurna. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam istilah kekristenan, kata yang paling berharga dalam perbendaharaan Kristen adalah penebusan. Karya Tuhan sebagai penebus nyata dalam hidup kita orang percaya. Apakah arti dari kata menebus, ditebus, penebusan? Menebus berarti melepaskan ikatan sehingga seorang tawanan menjadi bebas. Kadang-kadang kata ini digunakan untuk membebaskan seorang tawanan melalui suatu tebusan. Kata ini berarti membebaskan dengan pembayaran harga tertentu. Itulah sebabnya dalam renungan harian pada hari ini dalam 1 Petrus yang pertama ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa kita telah ditebus dengan sebuah bayaran, yakni darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang serupa dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Kata dimiliki oleh Dia sampai sebanyak 2 kali, dicipta kemudian ditebus menjadi miliknya. Kita telah dibebaskan dari dosa dan telah menjadi milik Kristus. Namun walaupun kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, namun kita tetap tidak menjadi tuan atas diri sendiri. Jadi sebelum ditebus oleh Kristus, manusia itu menjadi budak dosa. Namun setelah ditebus oleh Kristus, manusia menjadi hamba kebenaran atau hamba Kristus Yesus. Manusia tidak benar-benar bebas. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pembebasan, penebusan ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita bahwa ternyata kita adalah bagian dari orang-orang yang telah ditebus dengan penebusan Kristus Yesus mati di kayu salib. Sebab itu, sebagai orang-orang yang telah ditebus, maka sudah sepatutnya kita hidup dengan cara yang lebih baik, bukan lagi cara yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, melainkan dengan cara-cara hidup yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Orang berdosa ditebus oleh darah Tuhan Yesus sehingga menjadi orang yang bebas dari dosa atau kodrat dosa menurut renungan harian GKPA. Karena kita sudah ditebus dan dijadikan baru, dijadikan pribadi yang benar-benar bebas dari dosa. Karena itu ketika kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sudah ada jaminan untuk penebusan dosa kita. Ketika kita bersalah bukan berarti setelah kita ditebus kita tidak lagi bersalah, melainkan ada jaminan untuk penebusan dosa. Setiap hari ketika kita melangkah, kita upgrade lagi kehidupan kita. Kita merasa bahwa dalam perjalanan hidup kita pun kita tetap berbuat dosa, tetapi ada pengampunan yang daripada Tuhan. Karena Kristus sudah mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya,
untuk penebusan dosa-dosa kita. Karena itu ibu, bapak, saudara, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang telah menebus kita dari dosa dan kesalahan masa lalu. Dan setelah kita sudah ditebus, kita boleh sedapat-dapatnya tidak lagi jatuh dalam dosa, tetapi kita boleh belajar semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sempurna. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan, yang telah menebus kami dari dosa dan kesalahan kami di masa lalu. Dan ajar kami untuk menatap masa depan bersama dengan Tuhan, tidak lagi mengulangi kesalahan kami sebagai pribadi-pribadi yang menjadi budak dosa, tetapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memang telah dibebaskan dan ditebus oleh Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kami mulai hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.